Shalom. Setiap manusia, setiap kita memiliki pengalaman dasariah. Pengalaman dasariah yakni pengalaman love story. Pengalaman kisah cinta. Kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh keluarga, orang tua, suami, istri, dan juga anak-anak, serta secara khusus dicintai oleh pasangan. Pengalaman love story ini, ketika saya melakukan pendidikan kanonik Fransiskus dan Bika, mereka memulai pengalaman cinta itu 6 tahun yang lalu. Mereka memulai mengenal lewat pandangan pertama. Kalau orang Jawa mengatakan tresno jalaran saka kulino. Cinta karena sering berjumpa di tempat yang sama, yakni di PT yang sama. Siko Fransiskus, ia yang sudah bekerja lebih lama, sedangkan Bika yang baru datang, kemudian berjumpalah mereka. Dan di sana mulai pendekatan dan akhirnya mereka jatuh cinta. Pengalaman cinta mereka berlanjut serta memberanikan mereka untuk mengambil keputusan untuk hidup bersama, keputusan untuk membangun bahtera keluarga dengan orang yang dicintai. Sungguh mencintai kan? Iya tak? Karena sungguh mencintai akhirnya mereka memutuskan. Meskipun mereka hanya tersenyum-senyum dan manggut-manggut gitu ya. Tapi mereka ini sungguh mencintai satu dengan yang lain. Bersama dengan orang yang dicintai, bersama dengan pasanganmu, kalian berdua akan berjalan jauh. Akan membentuk hidup bersama, mengarungi bahtera keluarga bersama-sama. Ingatlah Fransiskus dan Bika, bahtera keluarga yang kalian bangun hari ini diberkati oleh Tuhan dan juga disaksikan oleh umat beriman pada pagi hari ini adalah sekolah, adalah tempat untuk belajar. Belajar untuk mengembangkan keutamaan nilai-nilai Kristiani yang kalian hidupi selama ini. Juga mengembangkan kepedulian, mengembangkan cinta dalam diri kalian masing-masing dengan segala kelemahan dan juga segala kelebihan. Untuk karena itu, kalian diundang untuk senantiasa bekerja sama, kolaborasi, melakukan teamwork
di dalam mendidik buah cinta yang akan terlahir dalam keluarga baru kalian. Dan juga kalian dituntut untuk sungguh membangun komunikasi dialogal, komunikasi dua arah, bukan hanya sepihak, dan komunikasi yang sungguh lahir dari kedalaman hati kalian. Dan di dalam komunikasi baik secara verbal maupun juga secara non-verbal. Komunikasi verbal yang diungkapkan dalam ungkapan holong roh aku tuh I love you gitu ya. Dan juga komunikasi yang nampak dalam body language, dalam bahasa isyarat. Ini harus sungguh difahami dengan baik. Selama 6 tahun pacaran, saya mau bertanya kepada kalian, berapa kali kalian mengatakan holong roh aku tuh? Berapa kali? Banyak kali ya? Wah, hampir mungkin bisa jadi tiap hari kalian mengatakan itu gitu ya. Bagi saya, ungkapan ini merupakan ungkapan yang penting. Penting agar pasangan sungguh mengetahui bahwa pasangannya mengasihimu. Harus benar-benar diungkapkan, karena pasanganmu tidak dapat membaca pikiranmu. Juga tidak dapat membaca hatimu. Hanya dengan diungkapkan, maka kamu dapat memahami, oh ternyata pasanganku sungguh mencintaiku. Karenanya, kalian harus sungguh mengungkapkan ini. Mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta terhadap pasanganmu. Jangan ragu-ragu lagi untuk mengungkapkan rasa cinta itu. Karena dengan mengatakan holong roh aku tuh memiliki daya, memiliki kekuatan untuk membangkitkan semangat, membangkitkan gairah hidup, serta juga karena perkataan juga dapat melemahkan dan juga menghancurkan. Perkataan juga mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan, untuk memberikan semangat di dalam menjalani persiarahan kehidupan. Dan perkataan juga bisa menumbuhkan semangat kepercayaan diri. Sebagaimana juga di dalam surat Yakobus bab 3 ayat 10. Di sana Yakobus mengatakan, dari mulut bisa keluar berkat, sekaligus juga bisa keluar kutuk. Dari mulut yang sama, kita bisa sungguh memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan daya, energi positif terhadap pasangan. Tetapi dari mulut yang sama bisa keluar kutuk kalau yang keluar dari mulut kita adalah caci maki, kemudian juga bahasa-bahasa negatif lainnya. Dan Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 29, di sana dikatakan,
Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Atau Paulus boleh dikatakan, Paulus mengajak jemaat di Efesus dan juga kita agar jangan sampai kita mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Perkataan makian terhadap pasangan maupun juga orang lain. Setelah pemberkatan di gereja ini, ingat, jangan ada kata-kata kotor, kata-kata buruk, sepatah kata pun keluar dari mulutmu, mencaci maki pasangan. Jangan pernah. Tetapi katakanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang sungguh memberkati pasangan. Dengan demikian, kalian menjadi berkat bagi pasangan. Yesus, Tuhan dan Guru kita, Ia juga mengungkapkan kata-kata I love you kepada para muridnya. Agar para muridnya juga mengetahui bahwa Yesus sungguh mencintai para muridnya, baik lewat kata maupun juga lewat tindakan. Sebagaimana kita lihat dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Karena aku, Yesus, telah mengasihi kamu, maka kamu harus mengasihi orang lain. Atas dasar kasih, atas dasar cinta, Fransiskus dan juga Bika akan menjadi suami istri. Ingatlah nasihat dari kitab Amsal. Amsal 18 ayat 22. Di sana dikatakan begini, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Fransiskus, hari ini kamu mendapat istri. Itu berarti kamu mendapat pribadi yang baik. Dan pribadi yang baik ini merupakan God's gift, karunia dari Allah sendiri. Ia diberikan Allah kepadamu sebagai penolong, penyempurna hidupmu. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian, bahwa kehadiran perempuan, wanita menjadi penolong, penyempurna bagi laki-laki. Karena ini merupakan pemberian Allah, dan pemberian Allah itu tidak pernah tidak baik. Melainkan pemberian Allah adalah sesuatu yang baik, karena Allah adalah Allah yang maha baik. Ia tidak mungkin memberikan yang tidak baik kepadamu. Karenanya, Fransiskus harus jaga istrimu yang merupakan pemberian Allah yang terbaik, terindah dalam hidupmu. Lindungi dia dan juga hargai dia seperti kamu menghargai dirimu sendiri. Dan juga dalam Amsal 31 ayat 10. Ingatlah Bika, istri yang cakap lebih berharga dari permata. Ketika Bika di dalam hidup ini senantiasa mengutamakan kebijaksanaan, kecakapan, maka engkau lebih berharga dari harta benda. Karenanya harus sungguh dijaga dengan baik. Dan hati suamimu
akan senantiasa percaya kepadamu. Hati suamimu akan senantiasa melekat kepadamu. Dan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 25, di sana Paulus mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya." Ungkapan ini mau mendorong Sisko untuk sungguh mengasihi istrimu dan juga berani berkorban untuk istrimu, agar kebahagiaan keluarga yang dibangun hari ini boleh senantiasa langgeng dan juga abadi. Tuhan memberkati. Fransiskus dan Bika, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, saya persilahkan kalian berdua menghadap kedua orang tua untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini.